Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini. Dan kali ini aku mau ngebahas tentang salah satu film yang berjudul Megan is Missing pada tahun 2011. Mau tau kisahnya kayak apa? Ikutin terus ya. Megan is Missing. Megan is Missing adalah sebuah film horor psikologis yang tayang pada tahun 2011. Megan is Missing ini bercerita tentang dua orang remaja putri, yaitu bernama Megan dan juga Amy. Mereka berdua berusia 14 tahun yang tiba-tiba hilang secara mendadak dikarenakan pertemuan mereka dengan seorang pria dari internet bernama Josh. Jadi, awal kisah ini dimulai ketika Megan dan Amy ini adalah dua orang sahabat yang sangat dekat, sangat saling melengkapi satu sama lain, tetapi ternyata dua kepribadian mereka ini sangat berbeda jauh, di mana Megan ini merupakan sosok remaja putri yang periang dan juga ramah dan juga supel kepada orang-orang, sedangkan Amy ini lebih pendiam dan juga introvert. Tapi ternyata di balik sifat Megan yang sangat periang dan juga ramah, Megan ini pernah mengalami peristiwa traumatis saat ia masih kecil. Saat ia masih berusia 9 tahun, ia diperkosa oleh ayah tirinya sendiri dan juga ia tidak tahu siapa ayah kandungnya. Dan juga Megan ini punya hubungan yang tidak baik dengan ibu kandungnya, sehingga menyebabkan ayah tirinya harus dipenjara karena memperkosanya. Nah, dari pengalaman traumatisnya ini, Megan tumbuh menjadi seorang remaja putri yang cukup bandel. Ia suka minum minuman keras, dia juga kecanduan narkoba, dan dia juga melakukan kenakalan-kenakalan remaja lainnya. Tapi semenjak si Megan ini ketemu dengan Amy, yang berbanding terbalik dengan dunianya, mereka merasa klop, cocok, dan Megan ini mulai mengurangi kebiasaan buruknya. Nah, pada suatu ketika, Megan ini bercerita kepada Amy bahwa ia berkenalan dengan seorang pria berusia 17 tahun dari internet. Pria itu bernama Josh. Josh ini adalah seorang pria berusia 17 tahun dan dia juga skater atau seseorang yang bermain skateboard, dan dia menjadi teman dari Megan gitu. Nah, si Megan ini setiap hari berhubungan melalui chat, melalui telepon, tapi yang anehnya si Josh ini tidak pernah mau menunjukkan wajahnya. Maupun dia di video call oleh Megan, dia nggak mau. Terus dia diminta foto oleh Megan juga nggak mau. Banyak banget alasan dari Josh ini untuk menolak permintaan Megan. Tapi Megan iya aja, mungkin karena udah terlanjur suka juga sih sama Josh. Jadi akhirnya Megan ini nggak pernah tahu wajahnya Josh itu kayak gimana. Sampai pada suatu ketika Josh ini mengajak Megan bertemu. Tentu aja Megan mau karena Megan udah terlanjur suka, terlanjur nyaman sama Josh. Dan akhirnya mereka pun bertemu, dan Amy tahu kalau si Megan ini akan bertemu dengan Josh karena Megan cerita, "Oh, besok aku mau temu nih sama Josh," gitu. Tapi kemudian Megan ini menghilang setelah bertemu dengan Josh. Kemudian keluarganya panik, ibunya melapor kepada polisi dan polisi langsung menindaklanjuti pelaporan kehilangan Megan ini. Dan berita penculikan ini tersebar luas di seluruh kota karena berita penculikan anak-anak, karena saat itu Megan kan baru berusia 14 tahun, itu sangat cepat menyebar, sangat penting, sangat urgent gitu. Apapun yang berhubungan dengan anak-anak, pemerkosaan anak-anak, penculikan anak-anak, itu pasti cepat menyebar beritanya. Tapi kemudian polisi menemukan barang bukti, yaitu rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Megan sendirilah yang berjalan menemui Josh. Karena di CCTV itu terekam bahwa Megan menemui Josh dan mereka pergi bersama. Bukannya Megan itu diculik, bukannya Megan itu dibius atau Megan ditangkap oleh Josh, tidak. Maka dari itu kepolisian menyimpulkan bahwa Megan ini kabur dari rumah, bukan diculik. Tapi Amy dan keluarganya Megan ini tidak percaya bahwa Megan ini kabur dari rumah. Lalu Amy yang mendengar bahwa kabar hilangnya sahabatnya yaitu Megan dianggap hanya kabur dari rumah, dia tentu aja nggak percaya ya. Dia langsung berinisiatif untuk mencari Megan sendiri dengan membawa handycam atau kamera miliknya, dan ia berusaha mencari sendiri. Jadi dia bikin kayak video-video dokumentasi gitu bersama handycamnya, dan dia mengatakan bahwa oh, aku udah nemuin ini, oh, aku udah dapet petunjuk ini itu tentang kehilangan si Megan ini. Dan dia melakukan hal itu berminggu-minggu ya. Tapi kemudian pada satu hari, tepat 3 minggu setelah Megan hilang, Amy kemudian ikutan menghilang. Beberapa waktu setelah kehilangan Amy, berita tentang kehilangan Amy ini juga disiarkan di berbagai siaran berita dan juga dikabarkan di berbagai koran dan juga majalah tentang kehilangan Amy. Jadi ada 2 remaja putri yang hilang, yaitu Megan dan Amy, dan mereka masih belum ketemu sampai saat itu. Kemudian kepolisian juga menindaklanjuti kehilangan Amy, dan mereka menemukan handycam yang dibawa oleh Amy di tempat sampah. Saat dilihat isi dari handycamnya ini, hal-hal mengerikan polisi dan kita semua bisa lihat.
Salah satunya adalah rekaman bahwa si Amy ini tidak mengenakan pakaian alias ditelanjangi, lalu ia diperkosa, ia dikurung, ia diperlakukan layaknya anjing karena dia disuruh untuk makan makanan anjing, dan dia juga disiksa, dia dipukul di sebuah penjara bawah tanah atau ruangan bawah tanah, yang tentunya itu juga adalah tempat penyiksaan dari si Megan ini, karena ternyata orang yang menyiksa mereka berdua, penculik mereka berdua adalah Josh itu sendiri. Jadi apa yang terjadi sesungguhnya kepada Amy? Jadi Amy ini mencari keberadaan dari si Megan, tapi ternyata ia juga diculik oleh Josh, karena Josh tahu bahwa Amy mencari Megan, karena mereka juga berhubungan ya, karena kan si Josh ini temennya Megan, jadi Megan itu sahabatnya Amy. Jadi Amy juga berhubungan dengan Josh ini, dan ia akhirnya ditelanjangi, ia dikurung di ruangan bawah tanah, seperti penjara bawah tanah gitu, dan kemudian ia disiksa, ia diperkosa, ia diberi makanan anjing, dan pada akhirnya dia disuruh masuk ke dalam sebuah tong atau kayak semacam tempat gitu, dan ternyata di dalam situ ada mayat dari Megan yang sudah termutilasi dan juga sudah membusuk. Maka dari itu si Amy ini teriak ya, tapi karena dia dipaksa, diancam akan dibunuh, akhirnya dia masuk. Tapi ternyata saat dia masuk, pintu dari tempat tersebut atau tong tersebut ditutup, dan kemudian oleh Josh tong ini dibawa keluar dan dikubur di dalam tanah. Jadi akhirnya Amy meninggal karena dikubur hidup-hidup bersama dengan mayat dari sahabatnya yaitu Megan. Jadi sebenarnya film garapan dari sutradara Michael Goy ini memberikan pesan yang sangat dalam kepada banyak orang, terutama generasi milenial kayak kita, bahwa banyak loh terjadi kasus-kasus penculikan anak-anak ataupun remaja seperti ini karena berawal dari perkenalan di internet atau di dunia maya, seperti yang terjadi pada Megan dan juga Amy, karena kurangnya pengawasan dari kedua orang tua mereka. Dan sutradara ini juga mengatakan bahwa film ini terinspirasi oleh kasus penculikan di dunia nyata. Jadi setelah menonton film ini tentunya kita akan bisa berpikir untuk lebih berhati-hati lagi berhubungan dengan orang di dunia maya, orang di internet, karena tidak semua orang berniat baik dan banyak sekali orang yang berniat jahat di luar sana. Tapi tentunya film ini cukup mengganggu, banyak adegan-adegan kekerasan, dan bagi kalian yang tidak suka melihat darah atau tidak suka melihat kekerasan, tidak suka melihat penganiayaan, lebih baik jangan menonton film ini, karena film ini sebenarnya pesannya bagus, tapi isi dari film ini terlalu eksplisit, terlalu vulgar menurutku. Maka lebih baik kalau kalian tidak sanggup menontonnya, jangan ditonton, karena banyak juga orang-orang yang sudah mereview film ini dan merasa bahwa dia mengalami pengalaman traumatis setelah menonton film ini. Sekian video aku hari ini, mohon maaf kalau banyak kesalahan, dan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!